Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak, dulu lagi sekali lagi. Yang keras. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selanjutnya, silakan dari ketua kelas memimpin ibu berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya. Ya, silakan Mbak Ika. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya absen ya. Alini masuk. Brilian, Eka Nudiana, masuk semua ya. Ya. Sekarang kita memasuki semester ganjil di kelas 12 ini. Bab pertama itu membahas tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni dua bab, seperti yang sudah tertulis di papan tulis. Selanjutnya saya memberikan waktu untuk kalian semua membaca materi yang sudah saya berikan. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan dibaca. Waktu membaca materi sudah habis. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang garis besar materi pada pagi hari ini. Yang pertama membahas tentang apa? Tentang apa? Apa ya dulu? Tentang apa materinya nomor 1? Tentang sifat kesederhanaan. Terus yang materi kedua? Kesederhanaan dalam hidup. Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra ayat berapa? 26 sampai 30. Ya. Terus yang selanjutnya? Kisah Korun. Hari ini kita membahas 3 materi ini dulu ya. Yang selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, Oke, Bu. Yang pertama itu tentang sifat kesederhanaan yang tertuang dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Silakan dibaca Alini, gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Sadaqallahul adzim. Artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pikir, dan adalah
membelanjakan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, pada Quran surat Al-Furqan ini menjelaskan tentang sifat kesederhanaannya. Pada ayat di atas itu menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman itu ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut tidak boleh terlalu bermegah-megah, tidak boleh terlalu banyak ataupun boros, melainkan berada di tengah-tengah atau moderat. Maksudnya di sini tuh kita kalau misal mau membelikan sesuatu harta kita itu sesuai apa yang dengan kebutuhan kita. Semisal kita mau membeli baju, membeli peralatan sekolah, itu ya yang kita butuhkan pada saat itu. Jangan terlalu menghambur-hamburkan uang tersebut. Ya, Bu. Sedangkan kalau kita bersedekah itu jangan sampai memberikan sedekahnya terlalu banyak, hanya karena bangga dengan sanjungan, pujian ataupun pahala, sehingga kita bersedekah itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah ataupun mendapatkan pahala. Oke, Bu. Lalu pada dasarnya janganlah kita membelanjakan sesuatu sampai habis, dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita. Hal ini tidak mudah dilaksanakan karena pada umumnya manusia itu bersifat konsumtif. Apa arti konsumtif? Konsumtif itu suka membelanjakan atau terlalu suka belanja yang berlebihan seperti itu, boros. Bisa dibilang iya. boros. Berarti boros ya, Bu? Ya betul, itu kan ini. Selanjutnya yang nomor 2 itu membahas tentang kesederhanaan dalam hidup yang tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Silakan beliau dibaca dengan keras dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Wa imma tu'ridun 'anhum bidhi'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuka wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Terjemahannya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia mengetahui lagi melihat akan gambaran-gambarannya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 30 ini dijelaskan bahwa pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam bernifak. Demikian juga dilarang untuk kikir. Kikir itu apa artinya? Apa, Bu? Kikir? Ya. Boros. Ya, betul, boros. Pintar, brilian. Kita dilarang untuk kikir atau boros dalam membelanjakan harta tersebut. Sifat boros itu perilaku dari siapa? Setan. Ya, betul. Jadi kalau kita mempunyai sifat itu berarti kita sama dengan siapa? Setan. Jadi kita harus menghindari sikap tersebut supaya kita disayang oleh Allah. Amin. Larangan kikir atau sombong itu bisa digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah sangat mengetahui potensi hamba-hambanya, melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia juga diwajibkan untuk menjemput rezeki yang sudah disiapkan Allah untuknya.
Selanjutnya itu mengenai materi yang ketiga, yaitu kisah Qorun yang tertuang dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Silakan Eka Nurdiana membaca ayatnya sekaligus terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadin azim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Fakhashafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Wa asbahalladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula amanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Terjemahannya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik. Telah membenarkan kita pula, aduhai benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 79-82. Terima kasih Eka sudah membacakan suratnya. Penggalan ayat di atas ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 itu menyampaikan tentang kisah hidup seorang Qarun yang bisa kita ambil pelajaran. Pada saat itu Qarun mempunyai harta yang sangat megah dan sangat banyak, sehingga banyak manusia-manusia lain yang iri dengannya. Saat melihat kebesaran Qarun tersebut, manusia lain itu berangan-angan memiliki keberuntungan seperti Qarun. Mereka terpedaya dengan kemegahan dunia. Tetapi ada juga manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki oleh Qarun. Bagi mereka, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih segalanya. Mereka juga bersabar atas segala yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan pada saat itu Allah menenggelamkan Qarun beserta harta bendanya, dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Maka sebagian manusia menjadi tersadar bahwa kebesaran Allah itu lebih segalanya daripada harta dan seisinya yang ada di muka bumi ini. Mungkin cukup itu materi pada pagi hari ini. Ada yang belum dipahami atau ingin bertanya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ika. Apa pertanyaannya? Kalau manfaat utama memiliki pola hidup yang sederhana itu gimana? Manfaatnya banyak ya. Yang pertama itu contohnya bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menerapkan hidup sederhana, lebih dini, dan dapat mengajarkan kita untuk merasa cukup atas apapun yang kita miliki. Maka rasa syukur itu terhadap hidup itu akan meningkat. Hidup sederhana dapat mengajarkan kita hidup hemat yang menguntungkan dan menenangkan. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Insyaallah sudah paham. Sudah. Ya. Sekarang saya akan membagi kelompok untuk presentasi ke depan terkait dengan 3 materi pada pagi hari ini. Kalian bertiga jadi satu kelompok ya. Dan nanti kalian bertiga maju ke depan mempresentasikan
ulang materi yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Ya. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dan habis itu kalian maju ke depan. Silakan. Waktu udah habis, silakan perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ulang materi yang sudah saya berikan pada pagi hari ini. Silakan, siapa perwakilannya? Ya. Saya berdiri ya, Bu. Ya, nggak apa, silakan. Ini sepaham saya. Ya, nggak apa. Ya, jadi gini ya, guru dan teman-teman. Sifat kesederhanaan kan yang pertama. Jadi kita tuh kalau kita ambil contoh aja, misalkan kita bersedekah. Mentang-mentang kita itu kaya, terus kita memberikan sedekah yang berlebihan, itu tidak boleh. Dan di dalam surat Al-Furqan juga sudah dijelaskan. Terus yang nomor 2, kesederhanaan dalam hidup. Ini kita ambil contoh, misalkan kita dalam berpakaian. Kita memang memiliki uang, tapi kalau kita terus-terusan beli baju, terus juga beli ini, beli itu, menuruti nafsu, itu berarti bukan kesederhanaan dalam hidup. Dan yang terakhir, nisah korun. Nisah korun ini dia bermegah-megahan sehingga Allah tidak suka. Dan caranya Allah menegur korun itu melewati seseorang. Gitu, Bu. Ya, terima kasih penjelasannya Mbak Eka, sangat bagus sekali. Sudah paham teman-teman? Sudah, Bu. Berhubung waktu pembelajaran pada pagi hari ini sudah habis, saya akan sedikit memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Yaitu, Allah melarang kita, khususnya umat Islam itu untuk bersikap berlebih-lebihan dan bermegah-megahan. Karena Allah itu tidak suka terhadap sikap umatnya seperti itu. Yang selanjutnya, jika kita itu membelanjakan harta, sebaiknya kita membelanjakan itu yang secukupnya, tidak usah terlalu bermegah-megahan. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kalian semua sudah paham dan sudah ikut berkontribusi aktif dalam bertanya maupun berdiskusi. Semoga materi yang saya berikan itu bisa bermanfaat bagi kalian. Amin. Selanjutnya ada sedikit kata-kata dari saya. Kita itu sebagai manusia hidup di dunia itu harus selalu merasa cukup dan selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Jangan terlalu melihat ke atas terus, lihatlah juga ke bawah. Karena jika kita selalu melihat atas, rasa cukup itu saya rasa tidak akan pernah puas. Terima kasih. Selanjutnya silahkan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Berdoa mulai. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.